Halo, jumpa lagi di channel Hema Sekar. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku tuh mau masak daging sapi, dan ini daging sapinya udah aku rebus ya. Tapi saya ngerebusnya tuh kelamaan, saya tadi tinggal ke rumah sebelah teman-teman. Nah, setelah direbus seperti ini, kita keluarkan dari air rebusan ya. Nanti mau aku cuci. Sebenarnya tadi sebelum direbus itu sudah saya cuci terlebih dahulu, tapi dikarenakan ini tuh daging sapi dari frozen ya teman-teman, bukan daging sapi segar, makanya saya cuci lagi. Kalau di Indonesia itu kan daging sapi segar ya teman-teman, cukup satu kali cuci saja sebelum dimasak atau sebelum direbus baru sudah dicuci ya teman-teman. Kalau di sini harus dicuci 2 kali. Setelah dicuci lalu saya tiriskan dan saya potong-potong, dan motongnya itu sesuai selera ya teman-teman. Mau seperti ini atau maupun bentuk kotak-kotak. Nah, ini tuh udah sangat lembut teman, tapi kelembutan bukan sangat lembut lagi ya. Kelamaan merebusnya. Nah, ini saya potong seperti ini melebar dikarenakan saya mengikuti serat dari uratnya ya teman-teman. Ini itu daging sapi bagian paha, banyak uratnya ya teman-teman. Saya pernah di Indonesia beli, saya potong saat masih segar baru aku masak, tuh rasanya tuh beda dengan daging sapi yang ada di sini ya teman-teman. Menurut saya lebih enak yang ada di Indonesia. Nah, ini saya potong-potong selesai dulu. Ini saya agak tebalan dikit dikarenakan sudah terlalu lembut ya teman-teman, makanya saya potong agak tebalan. Nanti takutnya kalau tipis-tipis dimasak lagi itu waktu kita tambahin bumbu dia hilang nanti teman-teman. Nah, begini saya potong habis dulu. Setelah itu saya sisihkan ya teman-teman, seperti ini bentukannya. Lanjut saya persiapkan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, dan juga jahe. Lah, ini teman-teman kalau mau mengupas bawang merah, bawang putih supaya cepat, itu kita cuci terlebih dahulu teman-teman, dibasahin baru kita kupas ya. Nah, setelah itu kita kupas jahenya. Ini nanti saya memakai sedikit saja teman-teman. Ini sudah siap semuanya, ada lada hitam, jahe, bawang merah, bawang putih, dan ada kincung ya teman-teman, yang putih panjang itu namanya kincung. Nah, ini saya potong-potong terlebih dahulu sebelum saya blender ataupun chopper ya teman-teman, dikarenakan kalau nggak dipotong seperti ini nanti dia masih utuh teman-teman. Oh ya teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman ada ketumbar, ada kemiri, ditambahkan ya teman-teman. Ini bumbunya itu tidak lengkap, hanya seadanya saja apa yang di rumah. Kalau punya kemiri sama ketumbar ditambahkan ya teman-teman. Nah, ini nanti saya chopper, saya masukkan ke dalam cupnya terlebih dahulu. Oh ya, itu ladanya nanti tidak ikut di blender ya teman-teman, nggak ikut di chopper, cukup seperti itu saja, serutan seperti itu, biar nanti ada rasa lada hitamnya. Dan kalau menchopper atau memblender bumbu itu jangan menggunakan air, cukup menggunakan minyak sayur ya teman-teman. Karena kalau memakai minyak sayur itu baunya akan lebih harum dan lebih keluar teman-teman. Nah, ini setelah saya chopper 2 menit tadi, sekitar 1-2 menitan, saya tambahkan tadi serbuk ataupun serutan lada hitamnya ya teman-teman. Nanti saya campur di sini. Kenapa tidak diikut blender? Dikarenakan saya ingin masih ada butir-butiran lada hitamnya. Setelah selesai kita sisihkan dan kita lanjutkan potong kincungnya ya teman-teman. Ini itu seperti daun bawang tapi besar, dan baunya tuh lebih harum dari daun bawang ya teman-teman. Ini namanya kincung. Jujur bahwa saya itu tidak pernah masak ataupun memakan kincung ini, tapi saya hari ini mencobanya saja. Nanti dia akan bagaimana reaksinya. Karena dia selalu bilang tidak makan ini, tidak makan itu, tapi saya masakin, dia nggak tahu teman-teman. Kalau udah bentuk matang itu dia nggak tahu itu apa teman-teman. Lanjut saya siapkan pan ataupun alat masak ya teman-teman. Ini sudah panas, lalu saya masukkan bumbunya yang tadi udah dicoper. Tidak perlu dikasih minyak lagi ya teman-teman, dikarenakan tadi waktu kita blender atau mencoper itu sudah dikasih minyak goreng.
Ini kita aduk-aduk sampai benar-benar minyaknya keluar dan baunya harum ya teman-teman. Apinya kecil saja, tidak perlu menggunakan api besar. Nah, setelah minyaknya keluar seperti ini, kita tambahkan air ya teman-teman. Air yang tadi bekas kita memblender bumbunya itu ya teman-teman. Kita biarkan biar mendidih, lalu kita tambahkan daun salam, gula merah, lalu bumbu tambahan ini saya menggunakan hoiao ataupun saus tiram sekitar 1 sendok makan. Jangan lupa teman-teman ditambahin garam ya teman-teman. Ini kecap hitam penambah rasa dan warna. Aduk, lalu kita besarkan apinya sedikit biar cepat mendidih ya teman-teman, sampai gula merahnya nanti meleleh. Nah, ini setelah mendidih, kita masukkan kincungnya, dimasak sampai layu, sampai baunya harum. Nanti setelah itu lanjut kita masukkan daging sapinya teman-teman, kita susun rapi. Ini tuh sudah, karena udah dingin daging sapinya, dia itu agak nempel teman-teman, makanya susah diambil dan saya menggunakan tangan saja untuk memisahkannya teman-teman dari irisan satu ke satunya. Nah, ini dia, kita susun rapi. Setelah selesai nanti kita balik, tapi dengan cara pelan-pelan ya teman-teman, karena dagingnya sudah terlalu empuk. Kalau kita terlalu keras mengaduk atau membaliknya, takutnya nanti dagingnya hancur. Nah, saya cuci tangan dulu, setelahnya kita aduk pelan-pelan satu persatu begitu teman-teman, biar bumbunya tercampur dan merata ya teman-teman. Ini baunya sangat harum teman-teman, wangi banget. Seperti apa ya, kalau di Indonesia tuh hampir mirip seperti semur kering begitu ya teman-teman, kalau nggak salah. Kalau di Indonesia kan masak semur banyak airnya ya. Lalu saya tutup sekitar 2-3 menit teman-teman, jangan lama-lama, untuk mendidihkan dan untuk memanaskan semuanya, karena ini sebenarnya udah matang ya teman-teman. Nah, ini setelah mendidih tanpa ditambah air, dia keluar air sendiri ya teman-teman, nggak tahu dari mana akhirnya. Lalu kita siapkan di piring untuk disajikan. Semoga resep-resep dari saya bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum.